Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Yang demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih, dalam kehidupan ini pasti kita pernah merasakan takut atau stres yang membuat diri kita merasa takut secara berlebihan. Tentu stres atau ketakutan ini pernah dirasakan semua generasi, baik dari yang sangat muda maupun juga tentu orang-orang tua. Pasti pernah mengalami yang namanya stres, ketakutan, dan lain sebagainya. Tentu penyebabnya bermacam-macam. Mungkin bisa stres atau takut karena tugas-tugas yang menumpuk itu sangat banyak. Mungkin juga stres dan takut karena merasa bahwa uang belanja kalau dihitung-hitung sampai dengan sebulan ke depan sepertinya kurang. Padahal ketika stres atau rasa takut itu dirasakan secara berlebihan, maka tentu hal ini akan menumbuhkan gejala-gejala fisik Bapak Ibu, seperti misalnya pusing atau gatal-gatal yang tidak kunjung sembuh. Lalu denyut jantung juga semakin meningkat, pencernaan tidak beres, tekanan darah menjadi naik, berkeringat secara berlebihan, dan lain sebagainya. Banyak tanda-tanda fisik yang lalu muncul diakibatkan karena tekanan yang kita pikirkan atau kita rasakan. Demikian pula malah ada beberapa orang yang tidak bisa tidur berhari-hari, insomnia, karena memikirkan sesuatu hingga membuatnya stres dan takut. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu, mari bersama-sama kita belajar untuk mampu mengelola permasalahan-permasalahan yang kita miliki sehingga tidak menumbuhkan stres atau ketakutan yang berlebihan dan akan memicu atau memunculkan gejala-gejala fisik seperti yang saya katakan tadi. Hal ini ditemukan dalam ayat yang ke-38 yang demikian, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Itu adalah salah satu kata-kata yang menunjukkan bahwa para murid ini ada dalam situasi yang begitu ketakutan, bahkan kehilangan pengharapan mereka. Namun setelah itu Yesus bangkit dan meredakan angin topan yang menggulung kapal mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu terkasih, dalam situasi genting semacam ini, para murid yang mengakui bahwa Yesus ini adalah seorang yang berkuasa atas alam semesta menjadi seolah langsung hilang kepercayaannya itu karena mereka ada dalam situasi dan kondisi yang tidak baik dan tidak menyenangkan. Mereka berfokus pada situasi yang mengancam kehidupan mereka, yang mencekam yang mereka rasakan. Mereka tidak lagi berfokus pada kemuliaan dan kemahakuasaan Yesus.
yang ada bersama dengan mereka. Bapak Ibu, dalam kenyataannya situasi yang dialami atau dirasakan para murid ini juga sering kita rasakan. Sebagai seorang yang percaya, kita seringkali merasakan atau melakukan apa yang dirasakan dan dilakukan oleh para murid Yesus. Kita seringkali memusatkan pikiran kita pada hal-hal yang meresahkan diri kita sendiri, yang membuat diri kita sendiri takut. Bahkan pada sesuatu yang sekiranya belum terjadi, kita sudah berpikir yang tidak-tidak atau yang buruk-buruk terlebih dahulu. Sehingga dibanding dengan mengusahakan apa yang bisa diusahakan untuk memperbaiki kehidupan ke depan, kita malah seringkali terpusat pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Sehingga seringkali kita menyalahkan Tuhan atas situasi yang kita rasakan dan bahkan kehilangan harapan. Hal inilah yang membuat kita semakin takut, semakin resah, semakin khawatir akan kehidupan kita. Demikian kita menjadi seorang yang lalu seolah-olah lupa akan kasih karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan adalah Sang Penpunya kehidupan kita yang bisa menolong kita dan membalikan setiap kehidupan kita. Bahkan menolong dan menuntun kita kembali untuk bangkit ketika kita tersungkur dan jatuh. Yesus mengingatkan pada kita pagi ini, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu, mari kita hadapi setiap tantangan kehidupan kita dengan tetap memiliki pengharapan dan bersandar kepada Yesus, sebab seperti apapun badai yang akan kita hadapi, Ialah yang akan meredakan. Ia yang akan menuntun kita. Ia yang akan memberikan kita ketenangan. Selamat beraktivitas, selamat merasakan kasih Tuhan, selamat menghadapi tantangan-tantangan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.